hari ini kami berdua akan memandu sebuah acara talk show yang mengenai anak-anak muda yang sangat berproduktif. Anak-anak muda ini sangat produktif di bidangnya mereka masing-masing. Seperti bintang tamu kita yang pertama ini, kita akan panggilkan Isyaki Nakamoto. Halo, apa kabar? Silakan duduk. Oh ya. Gimana Syaki, apa kabar? Iya baik. Sejauh ini baik. Alhamdulillah. Sekarang sibuk apa, masih foto? Untuk sekarang masih break dulu sih karena corona gini juga semakin turun juga fotonya. Tapi sehat-sehat ya? Alhamdulillah sehat, masih bercukupan. Oke, kami mau menanyakan nih beberapa pertanyaan dari para netizen. Udah punya fans ya mas? Alhamdulillah belum. Oke, beberapa pertanyaan dari netizen mengenai Mas Isyaki yang sudah terjun di dalam dunia fotografi. Itu gimana sih mas ceritanya kok bisa terjun? Dan dari umur berapa masnya terjun ke dunia fotografi itu sendiri? Sebenarnya aku dari kecil nggak ada niatan buat jadi fotografer atau jadi semacamnya di bidang multimedia. Cuma karena ibu dan bapak ada kamera di rumah, nggak pernah dipakai sama siapapun. Jadi ya, wah sayang ini kameranya. Pengen coba-coba, saya coba-cobain, saya foto macam-macam yang di sekitar rumah dulu. Ibu saya, bapak saya juga saya foto, kakak saya, semuanya saya foto. Terus menjak itu kakak saya bilang, ini fotomu bagus-bagus, kenapa nggak sekalian dijasain aja? Oh ya udah, di situ saya langsung kontak ke teman saya. Soalnya teman saya juga ada yang fotografi, foto di sekitaran multimedia. Saya kontakin, ajarin dong gimana caranya biar masuk ke bisnis, gimana caranya biar dibisniskan lah fotonya. Ya saya akhirnya berpartner sama dia. Saya diajak ke waktu jobnya, waktu jobnya dia saya diajak pokoknya. Ya, ada situ sih. Itu dari umur berapa? Itu SMA kelas 1 2-an. Berarti udah berapa lama? Udah lama ya? Udah lama, udah 4 5. Ngomong-ngomong genre fotografinya apa sih mas? Kalau genre sebenarnya nggak terpaut ya kalau aku ya, tergantung. Tapi aku lebih ke model. Lebih ke Model sama fashion aku sih. Oh. Kalau jadi fotografer itu kendalanya apa aja? Kalau kendala mungkin tergantung situasi dan kondisi. Misalnya misalnya lagi banyak-banyaknya foto baju, udah biasanya kalau yang rame-ramenya itu aku banyak pesanan itu pas sebelum lebaran. Karena banyak orang yang pengen fotoin baju lebaran gitu. Berarti lebaran tahun kemarin ini lumayan sepi ya? Enggak lumayan, sepi. Iya, sepi sekali. Karena nggak ada orderan ya. Iya, nggak ada orderan sama sekali. Karena corona gini ya. Iya. Oh ya, ngomongin soal fotografer nih, tips and triknya jadi fotografer tuh apa mas? Tips and trick. Yap. Kalau yang pertama aku tuh nyoba dulu. Iya, nyoba dulu. Apapun sekarang kan smartphone ada kameranya. Apalagi bagus-bagus banget, lebih dari satu kameranya, biasanya 3, 10 gitu. Itu malah semakin mendukung. Karena kalau dulu tuh aku malah SMA tuh aku belum punya Android kelas 1. Oh, belum punya Android. HP-nya pun ya masih dikasih dari orang tua. Ya udah. Terus aku nyoba dulu pakai langsung kamera kalau aku. Tapi kalau sekarang pakai HP pun juga udah bagus. Jadi nyoba dulu biar semakin tahu lah. Terus ngomong-ngomong soal model nih ya, modelnya mas cari temen atau gimana? Kalau model ya saya cari fleksibel ya. Fleksibel, kadang ada yang dari orang yang manggil job saya. Oke. Terus kalau misalkan foto nih, kamera jenis apa yang dipakai sama Mas Isyaki itu sendiri? Saya saat ini dari dulu pertama kali saya nyoba kamera itu Nikon. Karena kamera pertama, terus lebih menguasai di mereknya, kan jadi saya lebih Nikon. Jadi saya beli 3 kali itu Nikon terus, nggak pernah ganti merek. Suka Nikon lovers ya. Ngomong-ngomong, ada cita-cita punya studio foto sendiri Kak? Untuk studio foto udah ada di rumah. Udah ada di rumah. Itu cuma kecil lah. Pokoknya bukan buat model yang besar, maksudnya buat satu orang doang atau manekin lah, buat fashion. Jadi kalian yang mau difotoin sama Mas Isyaki
langsung dihubungi di bawah ini ya. Apa nama Instagramnya Mas? Kalau misalkan buat Mas ada Instagram sendiri atau emang cuma Instagramnya Mas itu sendiri? Ya, saya Instagram pribadi di @isyaki_nakamoto. Nah, bisa di follow tuh Bisa- guys. Bisa di follow ya guys. Bisa dilihat-lihat hasilnya dan bisa langsung di DM Mas nggak apa-apa. Isyakinya. Ngomong-ngomong soal model nih, kita juga punya bintang tamu. Yang kedua ini dia itu seorang apa ya? Seorang model. Model. Saya juga punya temen ini bintang tamu Iya. juga seorang model. Dia juga Baru udah masuk kelas model ya? Iya, baru masuk Oh. kelas model. Dia belajar di kelas model. Wah, cocok ini kalau Iya. di sini nih. Biasanya kalau Mbak Isyaki cari model itu susah apa gampang, Mas? Tergantung karena teman-teman saya itu juga nggak selalu bisa kalau saya panggil biasanya. Ya, nggak selalu Iya, bisa nggak ya. selalu bisa. Tapi ada yang sekolah. Biasanya saya nyarinya yang di bawah 17 tahun lah. Kenapa ya Bang? Kenapa? Oh. Tergantung itu cewek cowok gak apa-apa. Maksudnya yang penting masih fresh gitu loh. Malah aku seneng malah yang malah belum pernah foto atau belum pernah gitu karena Bukannya lebih susah untuk kayak kan kalau belum pernah foto Iya tuh sih. mereka susah kan gayanya itu nanti gimana? kalau aku bisa sih udah tahu kalau mau gimana nih. Misalnya aku ada orang nih gimana ya maksudnya patut buat difoto. Bagus kalau dipakein baju macam-macam gitu. Jadi dilihat Kabarin pantasnya dulu. enggak? Iya, dilihat pantasnya cocok sama konsep yang diomongin temanku atau yang minta job gitu. Pernah ikut lomba nggak? Kalau lomba sih belum. Kalau lomba belum pernah. Baru lomba itu di kampus kita tercinta Unisri. Lomba Pertama kali lomba itu Unisri itu pas lomba apa namanya? Saya lupa namanya. Ya pokoknya itu Ya terakhir pokoknya saya. lomba Iya. di Unisri ya. Iya, lomba di Unisri terakhir fotografi saya. ya. Itu terakhir. Dapat juara 2. kan sekarang lagi sepi nih Mas. Kayak foto juga nggak jarang kan. Foto pernikahan Masnya pernah? Pernah sekali. Terus kalau sekarang lagi sepi kayak gini Masnya ngapain? Saya Foto apa? Ngefoto apa? Saya biasanya sih. Karena sekarang kan zaman modern banget. Apa-apa bisa dijadiin bisnis, apa-apa bisa diapain. Aku sukanya jualin fotoku di website. Oh, bisa ya? Bisa, dapatnya Caranya? lumayan. Caranya ada beberapa website cuma saya lupa kayak apa ya? Lupa saya websitenya. Tapi kok bisa ngejual Iya. foto-fotonya Biasanya ya? saya cuma ngasihin ke teman saya nanti Dijual saya, sama iya, dia? teman saya nanti nge-share ke link-linknya itu. Menurut Mas Isyaki sendiri, dunia fotografi itu yang paling menarik apa? Ya fotografi yang menarik itu kan foto, Ya. gambar. Fotografi itu apa ya? Kayak melukis dalam cahaya. Jadi kalau foto nggak ada cahaya kan ya tidak ada. Jadi terus pinter-pinternya orang fotografi itu ya melukis Ambil dalam cahaya, angle-nya. angle-nya, apa nama settingan kameranya atau ya itulah objek-objek. Pernah ada kendala nggak Mas di kameranya sendiri? Sekarang ada kendala. Sekarang ada Sekarang kendala. ada kendala. Enggak. Oh. Kameranya kan. Oh, rusak ya kameranya? Iya, kamera saya rusak. Oh, kameranya Yang utama. rusak. Oke. Secinta apa sih Masnya sama fotografi? Cinta apa ya? Kalau pas Atau cuma cinta-cinta- buat hobi aja atau gimana? Kalau hobi sih ya emang hobi, cuma hobi yang aku seriusin. Emang bisnis pengen aku apa? Bisnis Kayak- yang menghasilkan uang. Kayak Hobi passion, yang passion. menghasilkan Kayak uang. passionku wah, ini fotografi aku suka ini. Oh. Aku pengen explore dan bisnis pengen apa? Dan menghasilkan Iya, uang juga kan. menghasilkan uang. Oke. Gini Mas, ngomong kita akan manggilin bintang tamu satu lagi. Dia juga seorang modelin yang Siapa tahu nanti keren. Masnya bisa ngefotoin ini. Iya, Siap. siapa tahu nanti bisa collab bersama kan. Oke, langsung aja kita panggilkan Bintang tamu yang kedua. kita yang kedua. Dia sudah lama di kelas modeling dan cukup masuk ke dalam dunia modeling. Semuanya kita panggil. Ini dia Novi. Novi, Silakan. Halo, apa kabar?
Kabarku baik. Baik ya, Iya. sehat ya. Alhamdulillah sehat. Oke. Kalau mau nanya-nanya nih mengenai dunia modeling. Ya, Oke, boleh. siap menjawab? Oh, siap-siap. Oke. Tapi untuk sebelum menjawab beberapa pertanyaan, kita akan break dulu iklan beberapa menit dan silahkan dipersiapkan jawabannya. Oke. Jangan kemana-mana ya. Kami Tetap muda bicara. Dering teleponku membuatku tersenyum di pagi hari. Kau bercerita semalam kita bertemu dalam mimpi. Entah mengapa aku merasakan hadirmu di sini. Tawa candamu menghibur saat ku sendiri. Oh, aku di sini dan kau di sana, hanya berjumpa via suara. Namun ku selalu menunggu saat kita akan berjumpa. Meski kau kini jauh di sana, kita memandang langit yang sama. Jauh di mata namun dekat di hati. Dering teleponku membuatku tersenyum di pagi hari. Kau bercerita semalam kita bertemu dalam mimpi. Oh, aku di sini dan kau di sana, hanya berjumpa via suara. Namun ku selalu menunggu saat kita akan berjumpa. Meski kau kini jauh di sana, kita memandang langit yang sama. Jauh di mata namun dekat di hati. Dekat di hati. Kembali lagi bersama kami di acara Muda Bicara. Yang muda yang berbicara. Oke, kali ini kita akan mewawancarai kembali Mbak Novi yang sudah hadir di sini menjadi seorang narasumber sebagai dunia modal ya Mbak ya. Iya, Oke. Kak. Kami mau nanya nih beberapa hal mengenai modeling. Udah terjun di dunia model itu sudah berapa lama? Aku ikut kelas model sebenarnya baru sekitar 1 tahun, tapi dulu sekitar tahun 2015 aku pernah ikut fashion show di rumah makan Solo gitu, ada kompetisi. Jadi aku ikut fashion show di situ dan alhamdulillah belum menang. Oh, belum menang. Nggak Nggak apa-apa, apa-apa, belum rezeki. Bisa ikut agensi itu taunya dari mana, Mbak? Aku direkomend sama teman aku buat ikutan agensi yang namanya Limited Models. Dan di situ aku bisa belajar banyak hal, misal dari catwalk, terus ada photoshoot, ada beauty class juga. Dan di catwalk itu aku diajarin banyak hal, mulai dari cara berdiri, cara jalan, terus pakai properti, pakai gaun. Jadi kayak seperti itu, Kak. Oke. Biasa kegiatan apa yang biasa diikuti Mbak selama menjadi model ini? Kalau kebanyakan sih kegiatannya kayak fashion show sih, Kak. Fashion show biasa ya? Iya. Oke. Selama corona ini gimana? Kalau Sekolahnya? Oh iya. Kalau corona ini tuh kelasnya masih aktif,
Tapi kalau ada eventnya itu berkurang banyak banget. Jadi udah jarang ada event. Tapi kelasnya masih aktif. Ada seminggu itu ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, ada yang private itu juga bisa. Oke. Itu yang ngikutin kelasnya itu dari umur berapa biasanya? Kalau yang dari kids sih kayaknya mulai dari 3 tahun itu udah bisa ikut Oh, dari kelas anak model. dari kecil gitu ya? Iya bisa. Itu cewek cowok semua bisa masuk. Ada cewek cowok bisa masuk dan yang dewasa cowok cewek ada di situ. Oke. Terus selama menjadi model, kendala apa yang biasa dialami? Kendala sih kayak sebenarnya aku tuh pemalu Kak. Jadi ikut kelas model itu buat melatih mental sih ke situnya. Terus berhubung aku juga suka dunia fashion dan itu kayak cocok banget sama passion aku, melatih mental sama suka fashion. Dan di situ aku bisa melatih mental aku dan fashion show itu kayak aku makin lebih berani gitu. Kan dulu kan gampang grogi banget, meskipun sekarang masih, tapi udah Mendingan. mendingan. Iya, Iya. groginya sedikit berkurang ya. Iya. Mbak Novi ini sekarang berarti kuliah. Iya, masih kuliah. Nanti kalau misalkan udah selesai kuliahnya itu mau tekunin lagi ikut kelas model atau mau beralih ke yang lain? Kalau aku lebih fokus ke jurusan kuliah aku ini sih Kak. Jadi ikut kelas model itu cuman ngisi waktu luang kayak gitu. Dan masih fokus lebih ke komunikasi ntar ke depannya kayak gitu. Kenapa nggak ke dunia model aja yang sudah Mbak itu ikut sampai Mbak tekunin gitu loh maksudnya? Karena aku lebih ke komunikasi tadi Kak. Jadi mau jurusan komunikasi, pengen kerja di misalnya instansi pemerintah kayak gitu sih Kak. Kalau modelnya itu kayak buat Hobi aja ya, seneng-seneng aja. iya, buat seneng-seneng. Yang pertama ke pendidikan ya. Iya, betul. Oke. Selama jadi model itu gimana sih biar lebih pede untuk ngadep ke kamera? Jalan untuk di catwalk. gaya atau bawa properti apa, kan biasanya kalau kita jalan kita malu karena dilihatin banyak orang. Gimana untuk biar lebih pedenya? Kalau menurut aku, kalau pengen lebih pede di situ, fashion itu tentang kepercayaan diri. Jadi selama kita percaya diri, itu apa yang kita pakai, apa yang kita bawain itu bisa kelihatan lebih bagus. Tapi kalau kita pakai sesuatu yang bagus, mahal sekalipun, tapi kalau kita nggak pede, itu bisa menurunin nilai dari apa yang kita pakai di situ sih. Oke, mantap. Oke, berarti harus pede ya, percaya diri sendiri ya. Iya, percaya diri dulu yang penting. Ya, penting. Mungkin dulu sebelum masuk model, gimana caranya biar percaya diri? Mungkin ngomong di depan kaca atau gimana? Latihannya itu biar percaya diri. Iya, kalau latihan sih kalau bisa di rumah latihan jalan dulu, lihat kan bisa koreksi. Misal kita kurang gimana gitu. Ya rajin-rajin aja latihan di rumah kayak gitu. Ya, jenakan di rumah ya, jalan sendiri kanan kiri gitu ya Pak ya. Bawa properti apa, buku kayak gitu ya. Iya, kalau properti biasanya itu bawa tas, terus pakai kacamata. Kalau pakai gaun tuh yang susah kalau yang panjang-panjang gitu sih Kak. Takutnya sih kalau jatuh. Oh iya, ribet ya karena ya Iya. itu jadi kendala juga ya. Iya, bisa itu. Itu gimana biar bisa jalan lurus aja kayak pede gitu, karena apalagi kalau bajunya ribet, cara mengatasinya gimana? Cara mengatasinya buat baju yang ribet itu kalau misal gaun panjang ya Kak, itu ntar diajarin kalau jalan pakai gaun yang panjang itu misal kita tuh nendang gaunnya dulu. Jadi Oh, kalau nendang. iya kalau kita langsung jalan itu nanti gaunnya bisa keinjek dan kita bisa jatuh. Oh, berarti ada tipsnya sendiri ya, Iya, ada triknya ada. sendiri. Kalau mau Oke, masuk oke. dunia permodelan itu apa aja sih syarat-syaratnya? Kalau mungkin kan yang belum tahu bisa itu ikut kelas model tuh misal harus tinggi, harus kurus kayak gitu enggak sih Kak? Itu kan ilmu itu kalau kita mau cari dia bakal datang ke kita gitu. Oke. Dan kalau kita pengen ikut kelas model itu jangan membatasi diri kita dulu sih. Jadi kalau kita ada kemauan di situ nanti kita bakalan nemuin bakat kita terus. Misalkan di kelas model itu ntar
jangan ngerasa insecure gitu sih Kak. Oh, insecure, Misal ya. kita nggak tinggi kayak gitu, itu nggak masalah. Kadang banyak model yang punya karakter sendiri, ya kan Mas Isyaki? Iya ya. Kayak Iya. gitu. Iya sih. Ngomong-ngomong soal kuliah nih, bisa bagi waktu nggak antara oh saya harus kuliah, oh saya harus latihan. Selama ini gimana bagi waktunya itu? Kalau bagi waktu sih bisa, tapi agak capek sih Kak. Kebanyakan kelas model itu dimulai dari jam 6 malam, 6 sore. Dan kalau ada event itu bisa selesainya sampai jam 10 malam, 11 malam kayak gitu. Oke, oke, oke. Biasanya kalau dunia model itu biasanya Mas Isyaki juga pernah nggak? Pernah. Langsung saya- ikut gitu. Iya, saya pernah ditunjuk jadi fotografer di foto model di mall, namanya FS Model. Pernah tahu? Iya, Iya. tahu. Saya pernah disuruh jadi model fotografernya. Saya dipanggil di situ, saya suruh motoin waktu catwalk. Itu waktu di Grand Mall kalau nggak salah. Grand Mall atau Harton Grand Mall. Grand Mall itu. Jadi saya ikut motoin itu. Ya sebenarnya bagus-bagus semua, apa lebih luas-luas juga. Terus kalau di foto ya bisa gaya gitu. Bagus. Berarti ada salah satu kuncinya itu kan semua harus percaya diri dulu ya. Kita harus percaya Dari diri nyoba. sama apa yang kita punya. Kita harus yang pertama sih harus bersyukur. Oh saya punyanya seperti ini, saya seperti ini. Ya udah jalankan aja. Tiap orang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi kita nggak bisa membandingkan diri kita sama orang lain gitu. Karena kita udah di akhir acara, kita tutup acara ini. Dan terima kasih untuk Mas Isyaki, Mbak Novi yang sudah berkenan hadir, Sama-sama, terima berbagi kasih. pengalamannya Masih udah mengenai diundang. Semoga Iya, yang nonton bicara nanti muda. termotivasi. Iya, untuk menjadi anak muda yang lebih berproduktif. Dan oke, di akhir acara nanti ada Alal yang akan menyanyikan sebuah lagu dan kami persilahkan Alal untuk masuk dan menyanyikan lagu. Kala ku pandang kelip bintang nan jauh di sana, sayupku dengar melodi cinta yang menggema. Terasa kembali gelora jiwa mudaku, karena tersentuh oleh alunan semerdu kopi dangdut. Api asmara yang dahulu pernah membara semakin hangat bagai ciuman yang pertama. Detak jantungku seakan ikuti irama, karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Ayo sini.